Selamat datang kembali di podcast Amazing Jogja, Leadership and Growth. Di mana kita akan sharing berbagai macam inspirasi bidang manajerial dan tentunya membahas berbagai macam hal di kota kita tercinta Yogyakarta. Seperti yang sudah-sudah, bahwa kita akan menghadirkan pembicara-pembicara dan narasumber yang kompeten di bidangnya sesuai dengan tema yang akan kita angkat. Selalu kita akan berbicara seluk-beluk keunikan kota Yogyakarta dalam perspektif ilmu manajemen. Saya host Anda, Trisna Pradita, akan memandu acara ini dan kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Dan untuk pembuka, saya akan bercerita bahwa Yogyakarta, kota yang sangat kita cintai ini adalah kota yang sangat berprestasi. Berbagai macam penghargaan sudah diterima, tapi beberapa penghargaan terakhir yang diterima adalah antara lain inovasi dan transformasi birokrasi. Lalu Jogja juga meraih penghargaan kota sangat inovatif di Innovative Government Awards 2023. Dan terakhir, yang paling hangat nih, jadi perencana terbaik 2024. Nah, pasti sudah terbayang tema apa yang akan kita bahas dalam diskusi kali ini atau dalam perbincangan kita kali ini. Tema yang akan kita diskusikan adalah menuju kota ideal, strategi manajemen Singgih Raharjo sebagai penjabat wali kota Yogyakarta. Tentu Anda sudah dapat clue siapa bintang tamu kita hari ini. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Pak Singgih Raharjo. Selamat pagi Pak Singgih. Pagi Mas Krisna. Sehat? Ya, alhamdulillah sehat dan bahagia. Waduh, luar biasa. Tidak hanya sehat aja, tapi harus bahagia juga. Weh, Gitu. tidak terpisahkan ya Pak? Iya, tidak terpisahkan. Sehat tapi sedih nggak bisa. Iya, Atau makanya. sedih tapi tidak sehat. Selain Pak Singgih, juga hadir Pak Agus Kurniawan dari AMA Yogyakarta. Selamat pagi. Selamat pagi. Seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol panjang lebar tentang bagaimana Pak Singgih menjadi penjabat wali kota Yogyakarta dan bagaimana kiprah Pak Singgih untuk mempunyai visi yang besar untuk kota Yogyakarta ini. Wah, pertanyaan pertama saya adalah Pak Singgih ini SD di Pelayan, SMP 9 Yogyakarta, Iya. SMA 6 Yogyakarta, UII Yogyakarta, lalu Curtin University Australia. Iya. Itu Jogja banget. Mhm. Pernah membayangkan nggak akan jadi wali kota selama... Tidak pernah terbayangkan. Sampai hari ini juga seperti itu. Oh iya. Iya, setiap kali saya di kamar, tidur di rumah dinas itu sama istri. Nggak pernah ya kita membayangkan akan berada di kamar ini, di ruang ini. Kalau saya pas duduk di kursi wali kota itu, nggak pernah saya punya bayangan sampai sejauh ini. Weh. Itu. Serius nih. Menurut Pak Singgih apa yang bisa membawa Pak Singgih ada di titik ini, Pak? Saya namanya jabatan tidak pernah meminta, Iya. ya kan? Jabatan itu adalah amanah, dan amanah itu bukan kemudian diberikan setiap orang yang kemudian tanpa ada dasarnya. Mungkin penilaian dari pimpinan yang di atas mungkin ini yang kemudian membuat saya terus melakukan hal-hal yang baik dan terbaik gitu ya, tanpa kemudian punya pamrih gitu ya, sehingga mungkin dengan apa yang saya lakukan selama ini gitu ya, saya takut kalau ngomong tentang diri saya nanti dikira ria, Pak. Iya. Itulah yang kemudian mungkin saya kemudian didhawuhi oleh beliau kemudian ke kota. Sebetulnya yang kemarin saya lamar itu adalah sekretaris daerah DIY. Oh iya. Sekda ya. Sekda DIY. Nah, tapi kemudian ada dawuh lain. Di akhir kemudian di masa penantian siapa yang lolos menjadi sekda, saya diberi amanah yang menurut saya ini jauh lebih menantang. Ini menarik ya, karena kalau kita lihat sebelumnya Pak Singgih ini sebagai Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sampai sekarang juga. Bedanya apa, Pak? Jadi wali kota dan jadi Kadis Pariwisata. Jadi begini, ada pembedanya, ada persamaannya. Lebih ke persamaan sih sebetulnya. Kalau kita bicara tentang pariwisata, kita tidak bisa bicara tentang hanya destinasi saja. Ya. Pariwisata itu sebuah ekosistem, Mas Krisna. Jadi ekosistem yang harus dibangun bersama-sama. Ekosistemnya itu antara lain ada transportasinya, ya kan? Ada UMKM-nya, ada pertaniannya. Pariwisata kok pertanian? Lah, suplainya ke restoran, ke hotel itu kan pertanian juga. Ya. Nah, kemudian ada tenaga kerjanya, ya. Semua ada di situ, di ekosistem pariwisata.
Sementara kalau di pemerintah kota atau di satu wilayah kan juga sama, ekosistemnya sama. Inilah yang kemudian persamaan itu apa yang saya lakukan di Dinas Pariwisata itu saya terapkan juga di pemerintah kota. Levelnya kalau ini yang luas, ini lebih khusus. Tetapi pembedanya pada saat saya jadi kepala dinas pariwisata, saya tidak bisa instruksi secara langsung, karena menyangkut hanya koordinasi, ya kan? Level saya di eselon 2 itu dengan kepala dinas sosial, mungkin kepala dinas perhubungan sama levelnya. Saya nggak bisa instruksi, saya nggak bisa menentukan kemudian ini harus begini. Tapi ini sebaiknya begini. Kalau komunikasinya antar kepala dinas kan gitu. Mari kita sinergi. Beda kalau di wali kota. Sekarang punya akses ya Pak? Saya punya otoritas. Ini harus seperti ini. Ini harus seperti ini. Ayo kita seperti ini. Itu bisa. Sementara kalau di dinas, bisanya adalah himbauan. Atau ayo ajakan. Nah, bedanya di situ. Sehingga secara kebijakan pasti akan lebih powerful kalau jadi wali kota daripada dinas pariwisata. Karena walaupun sama-sama ruang lingkupnya sama ya, ekosistemnya sama. Jadi model manajemennya itu sebetulnya sama, hanya skopnya diperluas ya Pak? Skopnya diperluas, kemudian kewenangannya yang berbeda. Oke, jadi pola manajerialnya akan ada perubahan, karena otoritasnya jadi lebih tinggi sekarang. Kalau dulu saya di kepala dinas sering hanya, gemes deh. Ya kan? Karena apa? Nggak bisa menentukan. Nah kalau saya sekarang bisa menentukan. Oke. Momen paling memuaskan sebagai wali kota itu apa Pak? Kalau sampai sejauh ini ya, pertama saya lakukan, walaupun belum bersih ya, itu berkaitan dengan perparkiran yang kemudian sudah cukup lama ya, kota Jogja itu permasalahannya kan itu. Setiap libur atau libur lebaran itu pasti ada muncul itu, kalaupun hari biasa juga sering muncul gitu ya. Dan menurut saya itu muncul yang di media sosial itu bukan kemudian menjadi pemerintah kota kemudian alergi dengan seperti itu. Harusnya itu ditangkap supaya bisa kemudian segera ditindaklanjuti ya, dan ada perbaikan sistem. Makanya kemudian di bulan pertama saya lakukan untuk penegakan tentang perparkiran. Ya, parkir liar dan sebagainya sampai hari ini. Jadi jangan pernah lelah untuk berbuat seperti itu, karena memang masyarakat kita ya harus dilakukan seperti itu. Kalau sekali aja mereka sudah jerah, kemudian akan melakukan hal-hal yang sesuai dengan regulasi, oke. Kalau enggak ya kita harus terus-menerus. Dan kita kemudian harus mempunyai dosis. Kalau dosis 1 kok masih diulang ya, nanti berikutnya dosis 2. Naik dosis itu Mas. Titik puasnya berarti ketika melihat ada perubahan itu? Ada perubahan. Ada perubahan. Dan untuk melakukan hal itu tentu saya sebagai wali kota kemudian akan melakukan koordinasi sinergi dengan seluruh jajaran saya dari mulai kepolisian, TNI, Polri gitu ya, kemudian OPD terkait dalam bentuk tim saber pungli kalau di level kayak parkir dan sebagainya. Nah kalau yang lain kayak sampah sampai hari ini kan progres ini, progres. Jadi kalaupun ada komen-komen yang sedikit miring, nggak apa-apa. Saya kira itu menjadi vitamin saya untuk semakin lebih semangat lagi gitu ya. Tapi sudah mulai saya spill sedikit-sedikit gitu ya, bahwa apa yang dilakukan oleh Pemkot ini menuju ke arah penyelesaian secara mandiri. Baik. Jadi ya masyarakat harus bersabar karena semua butuh proses, tapi tolong dilihat progresnya. Oke. Jadi dan komunikasi saya itu lebih ke komunikasi era sekarang ya. Kalau mengandalkan, mohon maaf, media konvensional akan lama. Jadi saya sering menggunakan media sosial untuk memberikan informasi itu, apa yang saya lakukan, apa yang Pemkot lakukan gitu ya. Dan itu menurut saya sangat efektif gitu.
Bagian dari akuntabilitas publik juga ya Pak? Akuntabilitas publik, gitu ya. Wow, menarik. Pak Singgih, sebetulnya nilai-nilai utama apa yang Bapak pegang sebagai landasan kesuksesan Bapak mengelola kota Jogja ini? Lebih ke integritas, kemudian melayani. Ya. Nilai dasar melayani itu yang kemudian saya bawa dari pariwisata ke pemerintah kota. Karena ya aparat pemerintah kota itu melayani, sampai wali kota itu menjadi pelayan. Ya. Pelayan siapa ya? Masyarakat. Ya. Itu yang kemudian yang saya jalankan itu. Jadi integritas itu hal yang utama ya. Kalau kemudian tidak integritas, miar-miur, kemudian godaan sana sini diterima, itu ya pasti nilai dan kewibawaan akan semakin podo wae. Itu ya, ternyata podo wae. Itu saya betul-betul pegang teguh integritas itu. Yang kedua tadi melayani. Serve itu bagian yang penting sekali. Jadi kehadiran pemerintah dalam melayani warganya, masyarakat. Jadi ada keluh kesah, ada yang harus diperbaiki, itu harus fast respon dan harus berada di tengah-tengah masyarakat. Saya nggak segan-segan sampai ke RT, RW, kelurahan, kecamatan, itu dalam berbagai macam aktivitas ya. Bisa dengan sarana sepeda, karena saya hobi sepeda Pak. Ya, sarana lari. Tapi bukan kemudian saya bersepeda itu bersepeda murni, tapi ada temanya. Ini menuju ke kampung ini temanya apa? Di sana ada warga yang perlu mendapat perhatian, atensi, misal mereka sakit atau mereka perlu bantuan kursi roda atau apa itu. Saya datang dengan bersepeda. Selain saya juga barokah. Betul. Oke. Iya, jadi seperti itu. Tapi kan saya penasaran kalau ketemu masyarakat, itu kan biasanya yang disampaikan itu keluhannya dibanding dengan apresiasinya. Misalnya, Pak Singgih terima kasih parkirnya sudah beres atau saya rasa porsi itu mungkin ada tapi sedikit dibanding, Pak Singgih itu kok begini, ini kok begini, tolong dibantu begini. Cara handling komplain itu gimana Pak Singgih? Nah, ini yang menarik. Jadi ya tidak membandingkan dengan yang dulu-dulu, tapi yang sekarang saya aktif di media sosial kan sudah cukup lama. Sejak saya itu di pendidikan dulu. Jadi saya pernah di Dinas Pendidikan itu 23 tahun di situ. Terakhir itu saya di Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan. Nah, itu kan saya akrab sekali dengan teknologi dan saya email pertama itu tahun 96, Pak. Dan sampai sekarang masih saya pakai, Mas. Email address itu. Itu dulu masih pakai Yahoo. Google belum lahir. Itu tahun 96 dan sampai sekarang email itu masih saya pakai. Jadi saya akrab dengan teknologi itu cukup lama. Nah, sekarang saya media sosial ini menjadi bagian cara saya mengkomunikasikan apa yang saya lakukan. Dan sekarang pada saat di kota, di pariwisata dan kota, terutama di kota, menjadi media curhatannya warga. Ada yang DM, tapi ada juga yang komen. Itu menyampaikan, Pak, ada ini tutup assenering yang ada di jalan ini rusak, sebagainya. Pak, ini lampu, ini mati, gitu. Nah, cara saya kemudian karena ada komplain maka harus handling, komplain dan handling itu saya forward ke kepala dinasnya. Yang terkait. Misal tentang lampu PU, tolong ditinjut, tindak lanjuti. Gitu. Sampaikan laporan before and after-nya. Itu, jadi mereka kemudian before-nya dari saya, after-nya setelah dikerjakan atau prosesnya juga sering dilakukan untuk memastikan bahwa sudah ditangani. Dan itu jauh lebih cepat daripada pengaduan konvensional. Operasinya Pak ya. Karena kita ada sih aduan yang melalui UPI ya atau GSS, Jogja Smart Service. Itu ada karena di situ ada adminnya, kemudian dari admin umum kemudian distribusi ke OPD gitu ya.
Nah, itu kadang-kadang perlu waktu. Nah, kalau lewat, tapi ya jangan semua lewat saya ya. Tapi it's okay kalau sepanjang kemudian saya bisa handling sendiri. Itu kemudian dalam 1 hari selesai biasanya. Atau kalau dalam hitungan jam mungkin bisa selesai. Karena Pak Singgih yang bersabda. Nah, itu juga manajemen kan. Iya, betul. Bagaimana kemudian manajemen komplain dan handling itu bisa kita lakukan. Nah, kalau memang perlu waktu itu ya misal perlu dikoordinasi gitu ya. Tentang masalah ini tentang batas wilayah, kemudian tentang perpajakan, itu kan perlu waktu, itu juga saya sampaikan, siap kami koordinasikan internal. Kalau sudah selesai nanti kami update lagi. Biasanya jawaban saya seperti itu. Baik. Itu bisa di Twitter, bisa di Instagram, bisa di TikTok. Gitu. Waduh, lengkap sekali. Saya semua. Itukah ya termasuk inovasi yang Pak Singgih bawa di pengelolaan Kota Jogja ini? Iya, jadi karena kepala daerah sebelumnya tidak bermain media sosial. Jadi ternyata kemudian itu membuka ruang komunikasi antara kepala daerah dengan masyarakatnya. Dan responnya cukup bagus, sangat bagus gitu ya. Termasuk kalau saya belusukan ke wilayah gitu ya, atau Jumatan di satu masjid gitu ya. Ada yang kemudian, Pak, mungkin next Jumatan bisa ke masjid ini. Dan itu saya lakukan. Betul. Berikutnya saya ke masjid itu. Betul. Jadi sambil beribadah, sambil menyapa warga, mendapati langsung problem apa yang terjadi di sana. Kadang terus, Pak, niki kami baru merehab gitu ya. Perlu siapa tahu di Pemkot ada program ini. Nah, saya sampaikan. Nah, alhamdulillah bisa. Betul. Cair seperti itu. Baik. Saya percaya semua jabatan itu ada waktunya. Di dalam waktu yang ada, mimpi apa sih yang Pak Singgih ingin wujudkan untuk Kota Jogja ini? Dalam waktu yang singkat yang Pak Singgih handle sekarang 1 tahun. Tapi keinginan saya cukup banyak. Saya nggak tahu ini keinginan yang terlalu banyak atau waktunya yang sangat sedikit. Tapi saya harus realistis dengan waktu yang pendek gitu ya. Kemudian juga saya skala prioritas gitu ya. Yang paling utama ya ketertiban. Yang pertama itu, yang kedua adalah tentang sampah. Sampah ini sebelum masa jabatan saya berakhir, insya Allah nanti akan bisa memasuki babak baru pengelolaan sampah yang ada di Kota Jogja. Kemudian yang kedua adalah saya memberikan ruang ekonomi kreatif kepada anak-anak muda ini yang saya harus angkat. Maka mulai tahun ini, sebetulnya mulai tahun kemarin saya sudah menginisiasi untuk bisa memberikan ruang tersendiri untuk anak-anak muda di bidang ekonomi kreatif supaya tumbuh. Karena kalau kita bicara ekonomi kreatif itu sangat bersinggungan langsung dengan pariwisata. Kalau kita bicara pariwisata, pasti ekonomi. Naik juga. Ekonomi itu luas, dari mulai pemberdayaan masyarakat untuk bisa melakukan kegiatan ekonomi, kegiatan budaya akan bisa juga terangkat, transportasi terangkat, ekosistemnya semua akan tergerak. Nah, ini yang insya Allah nanti di tahun ini juga sebelum berakhirnya masa jabatan saya sebagai penjabat ini kan kami launching sebuah semangat baru Jogja sebagai kota festival. Yang ini akan menaungi beberapa festival yang ada. Kan festival cukup banyak, Mas. Betul. Jadi mulai dari festival budaya, festival ekonomi, kemudian ada festival olahraga, yang sekarang marak. Dan itu semua bisa menarik para wisatawan minat khusus untuk datang ke Jogja. Betul. Kalau datang ke Jogja, spendingnya pasti ada. Spending money wisatawan, kemudian dari sisi pertumbuhan di sektor pembangunan juga akan terangkat gitu ya. Ini yang saya bidik di situ karena Jogja itu terbuat dari rindu, pulang dan kenangan. Waduh, kota yang romantis ya, Pak? Romantis. Banyak orang yang kemudian
menunjuk Jogja sebagai tempat titik kumpul untuk reuni, untuk pertemuan dan sebagainya. Karena apa? Mereka punya kenangan di sini, pernah kuliah di sini, pernah sekolah di sini, mungkin magang di sini. Udah Jogja. Nah, kenapa kok Jogja? Karena memang Jogja itu letaknya di tengah dan aksesnya cukup mudah. Betul. Mau pakai moda apapun bisa. Apalagi besok terkoneksi dengan tol. Wah. Gitu. Jadi ini harus dimanfaatkan betul. Maka kemudian City of Festival itu kita create karena memang kita tidak kemudian sesuatu hal yang baru sebetulnya. Betul. Tapi kita memanage festival yang ada ini supaya kemudian terbentuk dalam satu wadah. Festivalnya kan udah ada. Betul. Tapi kita manage. Maka manajemen event itu juga menjadi bagian dari di dalamnya The City of Festival ini. Di manajemen event juga kami lakukan. Kita potret dalam 1 tahun itu eventnya apa aja. Yang paling peak untuk event di mana. Yang ini kok belum ada. Yuk coba kita tarik. Yang belum punya momentum atau harus tanggal itu, bisa coba ditarik ke depan. Sehingga seluruh bulan ada event yang bisa mewarnai. Sehingga tidak ada istilah low season. Semua peak season. Semua peak season. Tapi yang harus kemudian diikuti juga manajemen lalu lintasnya, manajemen parkirnya, infrastruktur, daya tampung dan daya dukung ini juga bagian penting. Dan bagaimana kemudian sekarang Pak Singgi ada di posisi bisa menggerakkan OPD, bisa menggerakkan stakeholders terkait untuk mendukung itu ya Pak. Baik. Dan lebih seru Pak berarti. Pasti. Jadi menantang lebih seru. Nah, ini ada sesuatu yang saya tadi lupa menyampaikan. Dekat dari venue ini, Kota Baru. Ya, Kota Baru ini ibaratkan sebuah kota yang sangat menarik karena sejarahnya dan sebagainya. Jadi Kota Baru ini kan kota yang lengkap, Mas. Bagus kalau Mersani di Kota Baru ini, sport centernya ada, gerejanya ada, masjidnya ada, pendidikannya banyak, rumah sakitnya ada, pertahanannya, keamanannya ada, ya kan? Huniannya ada, semua tertata dengan baik. Dan kemudian kita ingin Kota Baru tidak hanya berhenti di nostalgia pola pembangunannya atau tata kotanya, tapi kita akan mengisi di situ dengan aktivitas-aktivitas yang tentunya disesuaikan dengan ambien tempat itu. Maka Dinas Pariwisata waktu itu saya sampaikan, nih Kota Baru sudah punya daya tarik, kita tambahi daya tarik baru, tapi jangan mengganggu daya tarik yang lama, tapi akan menguatkan buat paket wisata. Paket wisata itu kalau di Kota Baru kita bisa lihat dari sisi misal temanya arsitektur, indis. Itu nggak kurang ceritanya, banyak sekali. Kaitannya dengan tata kotanya, bisa. Kaitannya dengan apa? Budaya, bisa. Nah, kemudian penataan di sana sini kita lakukan di situ. Terus termasuk ini yang ornamen tematik ini juga kami create memang untuk kemudian bisa membuat ambien Kota Baru ini bisa lebih muncul lagi. Misalnya kalau sekarang temanya puasa dan Lebaran. Kemarin Nyepi, sebelumnya ada Imlek, sebelumnya ada Natal Tahun Baru. Ini memberikan ambien atau atmosfer di Kota Baru supaya lebih cantik, lebih menarik gitu ya. Asik sekali Pak. Ini ini menarik ya karena apa yang dilakukan Pak Singgi dalam waktu yang terbatas, tapi Pak Singgi berusaha memaksimalkan semua yang ada untuk bisa memberi kontribusi dan jadi sebuah legacy yang baik di Kota Jogja ini. Kita beralih ke Pak Agus dulu. Jadi sebagai pimpinan, seberapa penting spirit of innovation itu ada dan apa dampaknya bagi organisasi yang dipimpin sebenarnya Pak Agus? Terutama dalam konteks ini kalau kita berbicara sebuah kota ya. Nah, itu gimana menurut Pak Agus? Oke, terima kasih. Jadi sebagai pemimpin, apalagi pemimpin daerah ya, udah gitu ini kita bicara Jogja, kota yang disorot. Tidak hanya nasional bahkan internasional gitu, sehingga memang butuh inovasi yang betul-betul hebat gitu ya,
tidak puas dengan hanya ya meneruskan yang kemarin. Ya itu sudah jalan, sudah bagus gitu. Tapi what next gitu. Apa yang bisa ditingkatkan, apa yang bisa diperbaiki, apa yang bisa diperbaharui. Nah itu yang kita bisa lihat dari penghargaan yang diterima ya dari Pak Singgih di waktu yang singkat, tapi mau untuk berpikir. Kan kalau sebentar kadang-kadang kan males. Ya kan? Udahlah cuma setahun tinggal terusin aja yang sudah ada, aman selesai gitu kan. Tapi mau mikir, mau berusaha lebih, karena memang ya tadi mungkin sudah ada kata kunci yang muncul, legacy. Artinya walaupun cuma sebentar, ini nih harus jadi warisan untuk nanti yang meneruskan berikutnya. Itu menjadi sesuatu yang berharga gitu. Baik. Wah, ini jadi waktu itu tidak jadi masalah ketika effortnya ada dan spiritnya ada begitu ya Pak? Betul. Baik. Jadi kalau punya waktu sedikit dimaksimalkan mungkin akan jauh lebih efektif daripada punya waktu banyak tetapi tidak dimaksimalkan atau tidak diambil kesempatan itu. Ini yang kemudian saya rasakan itu tadi. Jadi waktu sedikit kalau kita optimalkan itu bisa jadi punya kinerja yang melebihi dari yang waktunya panjang tetapi dia leha-leha. Malah justru tantangan. Saya harus punya target. Kalau saya seperti itu. Target saya ini. Nanti dalam masa saya 1 tahun itu target saya ini. Yang di luar dugaan kan masalah sampah kemarin. Iya. Sempat nggak bisa tidur nggak Pak? Ya berpikir keras ini harus ada strategi. Masalah sampah perkotaan kan permasalahan sendiri. Betul. Nggak punya lahan bagus. Betul. Kita mau beli di luar kota, masyarakatnya boleh tapi Pemdanya yang nggak mau. Kadang Pemdanya oke tapi masyarakatnya yang menolak. Jadi ini permasalahan sendiri sehingga ini menjadi tantangan, ya mau tidak mau harus selesai juga dengan modal yang ada. Saya yakin kalau pemerintah kota permasalahannya di lahan. Kalau APBD-nya insya Allah masih kuat. Iya, betul. Kalau uang banyak ya Pak ya? Kuat. Saya tidak bilang banyak. Iya, tapi lahannya yang tidak punya. Tapi dengan lahan kecil, maka dengan teknologi yang tepat, itu kita bisa maksimalkan di situ. Berarti solusinya adalah teknologi, Pak. Teknologi dan semangat kerjanya. Teknologi ada, tapi kalau motivasi semangat kerjanya nggak ada juga sama. Pak Singgih mungkin bisa punya semangat kerja bagus, tapi kan yang dipimpin itu banyak orang dengan berbagai latar belakang. Bagaimana caranya supaya yang dipimpin itu punya semangat kerja yang baru sebagaimana yang Pak Singgih punya gitu? Saya itu begitu masuk di pemerintah kota, saya itu setiap Senin pagi itu memimpin apel pagi secara bergilir di OPD sampai di kementerian. Itu untuk pertama supaya saya bisa lebih dekat dengan OPD tersebut atau di kementerian kecamatan. Yang kedua saya bisa menyampaikan langsung kebijakan yang saya sampaikan, penekannya di mana, kemudian program strategisnya apa. Ayo kita bersama-sama. Saya nggak mungkin bisa lakukan sendirian tanpa Bapak Ibu semua. Nah ini kan membentuk sebuah komitmen kan ini. Betul. Jika itu yang saya lakukan. Nah terus kemudian saya orangnya nggak mau hanya ngerti yang global. Detail pun harus saya lakukan. Karena apa? Saya bisa tahu kalau tentang permasalahan misal parkir. Gimana sih? Enggak Pak, nanti kita lakukan aja. Enggak, saya pengen tahu detailnya seperti apa. Sampah juga sama. Sampai saya ngitung, sampai saya ke depo, sampai saya ke masyarakat. Itu yang saya lakukan. Kalau saya tahu detailnya, maka saya mengambil kebijakannya di level menengah atau atas pun jadi akan tepat. Sesuai. Betul. Saya bisa lakukan ini kalau saya tahu detailnya. Baik. Itu, Mas. Wow. Berarti sebetulnya kami itu kan udah ngobrol sama banyak orang dan membicarakan soal prinsip manajemen. Dan pemimpin yang baik menurut saya adalah salah satunya adalah dia terjun ke lapangan dan tahu persis apa yang terjadi di lapangan sehingga
level kebijakan pun akan sesuai dengan Betul. apa yang di lapangan. Dan itu memberi semangat dan motivasi kepada yang dipimpin juga. Karena pimpinannya ternyata tahu kondisi lapangan. Iya. Karena kan kadang pimpinan membuat kebijakan, wah ini nggak sesuai sama lapangan. Jadi akibatnya ada gap di situ. Iya. Tapi gap itu dihilangkan dengan cara terjun langsung. Terjun langsung. Saya mendengar. Jadi mendengar itu bisa langsung ke wilayah atau lokasi, bisa dengan media sosial. Itu kan juga bisa dilakukan sebetulnya. Optimalisasi pengembangan sektor-sektor strategis di Kota Jogja ini untuk Pak Singgih beberapa waktu ke depan tuh apa Pak yang jadi prioritas Pak Singgih? Yang pertama tentu dari sisi pariwisata ya, untuk bisa menggerakkan. Pariwisata itu di situ ada SDM pariwisata, ada infrastrukturnya, ada daya tariknya, promosinya. Ya. Jadi harus disiapkan terlebih dahulu untuk kemudian bisa mempromosikan. Itu pariwisata. Yang kedua kaitannya dengan tenaga kerja. Hospitality, tenaga kerja menjadi kunci. Ya. Karena produk sebagus apapun kalau yang melayani tidak kemudian punya sense Jogjanya juga tidak akan kemudian menarik. Kemudian kalau infrastruktur Jogja itu kan nggak bisa ditambah lagi jalannya, jadi cuman penataan rekayasa lalu lintas ya untuk di bidang perhubungan ya. Dan ini transportasi di dalam kota harus diperbaiki. Jadi public transportation harus diperbaiki. Jadi yang sekarang ini perlu dievaluasi karena masih banyak yang kemudian menyampaikan Jogja itu macet. Saya bilang nggak macet. Tapi terjadi perlambatan. Betul Pak. Saya sepakat. Karena kalau Jogja semacet-macetnya Jogja itu masih jalan. Jadi terjadi perlambatan. Nah, public transport supaya kemudian akan mengurangi kendaraan pribadi yang ada di jalan. Kemudian yang kedua itu sekaligus akan mengurangi permasalahan perparkiran yang kita sangat kurang ya. Sehingga mungkin dengan one gate system atau kemudian ada shuttle yang akan menghubungkan ke interesting place yang ada di kota, ini akan sangat bagus. Bayangan saya nanti ke sana. Bayangan saya nanti ada tram. Waduh, mimpinya ini harus dilanjutkan ya. Sepakat saya. Tanpa harus membangun rel. Kan sekarang ada magnetic rel ya, sensor itu kan ada. Dengan cara itu sehingga ketepatan waktu akan terjaga gitu ya. Bayangkan ngono kuwi lho Mas. Bayangkan ngono kuwi. Jadi tidak kemudian semua mobil keluar gitu ya. Tapi dengan menggunakan transportasi yang nyaman. Mungkin park and ride-nya berada di, kalau dari timur dari Solo ya ada di Cipto mungkin. Nanti terus ada shuttle yang menghubungkan loop terus gitu ya. Dari barat mungkin ya di Jombor mungkin ya. Dari barat nanti dari Ngabean mungkin. Selatan mungkin ya bagian Giwangan mungkin. Jadi semua nanti operasional gitu sehingga tidak terlalu padat di dalam. Betul. Bayangan saya sih. Itu sudah the next level dari sampah lo itu. Betul. Udah selesai kan. Iya, betul. Karena saya membayangkan itu kalau sudah terkoneksi maka challenge-nya menjadi lebih besar. Banyak kendaraan akan masuk Jogja karena sebegitu mudahnya masuk kota Jogja. Kalau tidak disiapkan akan timbul masalah baru yang akan mengganggu begitu nih Pak. Terus kemudian selain itu saya juga ingin penataan kawasan kumuh. Ini juga sudah kita mulai, tetapi ini coba kalau kemarin ada periode yang lalu, wali kota yang lalu kan mundur, munggah madep kali, ya artinya sungai menjadi halaman depan, sehingga tidak kumuh, ya. Nah, tetapi ini masih padat. Nah, saya berpikiran ini ditata saja, jadi beberapa puluhan rumah mungkin dihilangkan, kemudian dibangun naik, sehingga selain kayak semacam rusunawa, gitu, rusun, fasilitas di luarnya juga dipenuhi untuk anak-anak main dan sebagainya. Tapi juga nanti ada kegiatan penumbuhan perekonomian, pemberdayaan perekonomian. Di situ kira-kira apa yang perlu disupport sekelilingnya nanti diproduksi dari rusun itu. Kawasannya akan semakin sehat,
Betul. Ya, kemudian space-nya juga akan semakin lebih nyaman buat anak-anak. Wow, jadi akan lebih indah, nyaman dan aman. Ini ngen-ngen. Waduh, saya sebagai orang Jogja saya support Pak itu. Waduh, tidak terasa. Ini kan nggak kerasa. Ternyata udah lebih dari 30 menit kita ngobrol. Jadi kita akhiri sesi diskusi hari ini karena ini obrolannya seru sekali membicarakan kota Jogja. Tapi masih banyak yang pengen tak. Betul. Berarti ada podcast sesi 2. Tapi yang menarik yang bisa saya simpulkan adalah Pak Singgi ini bisa berhasil sukses dan membawa perubahan di kota Yogyakarta karena ada prinsip-prinsip manajerial yang baik yang diterapkan. Ada kesadaran tentang inovasi, ada kesadaran tentang pengelolaan yang baik, ada kesadaran tentang percepatan informasi dari bawah ke sampai level pimpinan, dan juga itu tadi ada keinginan untuk masuk langsung dan melihat problem real sampai yang detail. Dan itu menurut saya menjadi satu hal yang tidak semua pemimpin punya. Dan kiranya setiap pemimpin yang punya itu pasti pekerjaannya akan jadi lebih beres gitu karena semua persoalan dipahami dengan baik. Sukses terus Pak Singgi, Kota Jogja makin maju makin jaya. Terima kasih Pak Agus. Sama-sama. Dan juga untuk para penonton semua yang ingin tema apa lagi yang menarik di sekeliling Kota Jogja tercinta ini, apa saja yang sangat menarik untuk diangkat dari perspektif manajerial, silahkan hubungi official account kami untuk kami akan hadirkan kepada Anda tema-tema tersebut tentu dengan pembicara yang kompeten. Saya Trisna Pradita undur diri. Terima kasih Pak Singgi, terima kasih Pak Agus. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Bye.